Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat narasumber dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Panewu Kapanewon Semin, yang kami hormati Kominfo Kabupaten Gunung Kidul, dan yang kami hormati tamu undangan beserta para pemirsa Daksinarga TV, karena acara ini kita siarkan secara langsung melalui channel YouTube Daksinarga TV. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Aula Kapanewon Semin dalam acara sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dengan tema Perda TIK tentang pengelolaan pengaduan informasi publik dan pencegahan penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini marilah acara kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sambutan Panewu Semin. Kepada Bapak Witanto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Heri Nugroho SSN, Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, Bapak-bapak anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Lurah se-Kapanewon Semin yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti sosialisasi kebijakan daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka sosialisasi tentang Perda TIK yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kesempatan pagi hari ini kami atas nama pemerintah Kapanewon Semin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunung Kidul yang telah berkenan menyelenggarakan sosialisasi ini kepada kami di wilayah Kapanewon Semin, yang sekaligus acara sosialisasi ini dikemas dengan adanya pertunjukan rakyat, yang mana pada pagi hari ini kita juga digelar campur sari. Ini kami mengucapkan terima kasih sekali karena yang pertama kita akan bisa meningkatkan pengetahuan kita dan dikemas dengan hiburan, yang mana di masa pandemi ini memang kami masih perlu banyak hiburan, Mbak, karena apalagi di bulan puasa ini kan banyak hiburan, sehingga terima kasih sekali ini sudah dilaksanakan di Kapanewon Semin. Kemudian yang kedua, dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menjalankan sarana dan prasarannya kurang memadai. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada Bapak Lurah, ini kami berusaha sosialisasi pada pagi hari ini adalah untuk kita semua yang tidak mungkin di masa pandemi ini kita mengundang dengan banyak peserta, sehingga bapak-bapak ini adalah mewakili di masing-masing kelurahan, dengan harapan kami setelah sosialisasi ini Pak Lurah nanti akan mensosialisasikan kembali pada seluruh warga masyarakatnya di wilayah masing-masing. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panewu atas sambutan yang telah disampaikan, dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tamu hadirin juga, kami menyampaikan bahwasannya acara ini diselenggarakan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Kami juga menghimbau untuk para pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada, untuk Anda tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan kami serahkan kepada pelaku seni. Untuk para tamu undangan dan pemirsa Daksinarga TV, selamat pagi dan selamat menyaksikan.
Ayo bangkit di masa sulit, bersemi di masa pandemi. ayo bersama melawan wabah corona. Iya. Iya. Pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada, Injih, ngaturaken yang selalu wilujeng panteng siang. terus di channel Daksinarga TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya tentunya komen dengan komen yang baik-baik ya. Leres Mas Kritik Gatot. dan saran pun kita tunggu, tapi dengan bahasa yang tentunya tetap mengedepankan dengan norma-norma yang ada. Injih wonten ing Iya. kalodhangan siang menika enjang dungkap siang Ji, Iya, Mas. Kita siang. menggunakan dua bahasa nggak apa-apa. Iya. Jenengan sing bahasa Indonesia, Kowe? aku sing basa Jawa. Nah, Karena saya belum kulina bahasa nah, Indonesia. jadi kalau salah jangan di Faedah ya. Mas. hati-hati nek ndagel iki Lah, engko. pripun? Wah, ono pengamat oke. Iya. Nggih. Ya aku ucapkan dengan salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita Iya, sedaya. saya Kulo Gatot. Kalian kulo Niken Sarintem dalam kurung Andin. Ben Oh, ra tegang lho Mas. oke. Kok ketoke tegang lho. Biasanya nek pasanganku ki aku Andin terus ono Mas Al kene. Mbah Baut dalam kurung Mas Al. Al sapa? Aluminium. Saiki wonge Saiki ora rapo. lagi masah. Siang hari ini kita bersama Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Wonten ing sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam Perda TIK tentang pengelolaan pengaduan informasi publik. Dan pencegahan penyebaran COVID-19, karena kita sudah tahu aturan seperti apa di masa pandemi ini. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Kominfo ini akan mempermudah Ngeten. pada warga masyarakat Leres. tentang pengaduannya. Pengaduan dan unek-unek. Unek-uneknya, dan siang hari ini nanti kita akan bahas secara tuntas, Ngaten. setuntas apa? Ora. Setuntas permasalahannya. Iya. Nanti akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Sinten Mas Gatot? Ada selamat siang, salam hormat buat Pak Heri Nugroho SS dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Injih. Nggih, mulane aku ndredeg ndagel lah beliau iki. Pak Dewan Sugeng Rawuh. Nggih, selain Monggo. Pak Tadian bukan juga pengamat dagelan kaya kula Ngaten. ngaten. Lah kula megurune kali Pak Heri. Nah, selamat. Juga tentunya salam hormat pada Bapak Suprianto dari Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Nggih, Pak Dan Kabid, iya, tidak Sugeng lupa Rawuh. ucapan selamat siang untuk Pak Penewu, Nggih, Semin, Pak Pak Penewu. Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan seluruh Bapak Lurah. Bapak Ibu Lurah Sekapanewon Semin. Karena di Kabupaten Semin ada 10 kelurahan. Oh ngaten. Teng dong, ya cah akal iki langsung Ngendi ditulis. wae? Ada kelurahan Kali Tekuk, Terus kemudian Kemejing, Terus? Bulurejo, Sumberjo, Kelurahan Bendung, Candirejo, Rejosari, Karangsari, kemudian Pundung Sari, yang terakhir adalah Semin. Leres Ya, mekaten, 10. Pak. Betul ya Pak, dan nanti ini beliau ini akan menyampaikan ke warga masyarakat tentang pengaduan pengaduan informasi publik seperti tema kita pada siang hari ini. matur nuwun Mas Gatot. Iya. Langsungan kemawon aku yo engko diunek-unek. Heeh. Aku arep mengadu. Mengadu ke piye? Mengadu karo Pak Dewan, mengadu karo Pak Kominfo. Tentang ini, tentang iki. Iya, Tentang- pokoknya intinya aku arep mengadu. Heeh. Anu, Nek ora tambah domba. yo sing kok pokoke unek-unek arep tak tokke. Iya, dan nanti bisa kita ada sesi tanya jawab juga boleh. Iya. Tentang bagaimana toh program ini kaya ngopo toh Kominfo dengan pengaduan informasi publik ini nanti prosesnya seperti apa, Leres. kemudian nanti caranya seperti apa, bagaimana nanti akan dijelaskan secara rinci oleh beliau-beliau narasumber kita. Monggo, Anji. Oke, kita langsung saja Langsung saja menopo Menyapa. diselingi sak lagu. permintaan bapak-bapak lurah Kapanewon Semin. Nggih. Itu janjinya mau ada dua saat, yang satu itu lagunya nyuwun pepeling. Oh ngaten. Jadi donga kuwi sama tombo hati. Jadi dengan harapan acara ini nanti akan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kepiye? Pepeling Dipinangkani. disiap ke pepeling, setelah itu nanti kita akan langsung ke narasumber Narasumber. kita. Konco-konco disiapkan pepeling, tetap Pepelingnya semangat ya, di masa Mas. pandemi nggih. Konco-konco seniman. Juga Wah. menikah masih nuansa Ramadan Mas. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Iya, dan selamat menantikan buka puasa. Ya sesuai. Nah, ya dinteni kan ngono lah aku Nek menantikan. Mas Gatot ya ora suwe wong iki engko bedhok kok.
Oh iki kowe mbok aja kaya ngono. Kae masalah pisan iki gara-gara aku turu to. Lah bahasan kurung adzan iku langsung saut rane adzan luhur, ngerti ku kira magrib. Monggo Mas, kanca-kanca pepiling dados. Monggo Mbak Fitri wonten Mbak Sari.
Pemirsa Daksinarka TV, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Oke ya, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Belum, oh di tengah-tengah ya, di samping kita, mohon maaf, di samping. Salam sehat selalu buat Pak Heri Nugroho SS, anggota DPD Kabupaten Gunung Kidul. Salam sehat selalu Mas Gatot dan Mas Penewu, Pak Penewu, Pak dan Pak Kapolsek, seluruh lurah Sekapanewon Semin, Mas Pri yang saya hormati, dan teman-teman seniman campur sari yang hari ini bersama-sama kita di Kapanewon Semin dalam rangka sosialisasi Perda TIK. Kabar baik, sehat dan sejahtera Mas Gatot. Amin, amin. Terima kasih tentunya, dan mungkin kita langsung saja ya Pak, ke tema kita ya Pak. Kita tahu bahwa di masa pandemi seperti saat ini memang untuk akses langsung warga bertemu dengan orang lain dalam hal ini memang kan terbatas, dan tentunya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pun menyadari tentang hal ini. Jadi mohon untuk bisa dijelaskan terkait tentang pengaduan informasi publik ini Pak. Monggo Pak Heri. Nggih, matur nuwun. Jadi kula matur bahwa pemerintah dalam salah satu misinya adalah pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di situ kemudian pemerintah mempunyai program pengelolaan pengaduan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Perda TIK kita. Nah, manfaat dari perda ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah masyarakat luas Kabupaten Gunung Kidul itu bisa mengakses informasi apapun yang ada di pemerintah daerah, yang ada di masing-masing OPD. Misal di Dinas Pertanian ternyata ada pengadaan alat mesin pertanian. Misal di Dinas Sosial, kalau masyarakat kita mungkin membutuhkan kursi roda, membutuhkan kayak nek sampean itu loh. Sampean kan membutuhkan juga ini alat bantu pendengaran misalnya. Ini juga ada di Dinas Sosial. Oh, alat bantu pendengaran. Ya, alat bantu pendengaran. Kemudian jangan gori. ya, beberapa OPD yang lain ada, dan ini harus diketahui oleh masyarakat dan masyarakat bisa mengakses informasi itu. Nah, di siang lain Mbak Billy, nanti masyarakat itu juga ada pelayanan dari pemerintah yang mungkin belum puas. Kemudian ada saran, ada pendapat, kritik. kemudian bahkan boleh mengadukan bahwa di wilayah Kalurahan Bulurejo RT 10 ini jalannya rusak parah misalnya. Ini boleh mengadukan pengaduan itu kepada pemerintah, dan nanti pemerintah melalui Dinas Kominfo mestinya akan mendistribusikan. Atau mungkin di masing-masing MPD sudah ada website. Oh gitu. Nah, website. Ini mesti radong gue website iki. Kosong musuh yo jenenge SDM itu pengaruh. Ya, jadi seperti itu. Jadi melalui website itu. Website niku nek bal-balan niku wasit. Itu salah satunya itu. Jadi pemerintah ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan juga memberikan masukan. Sekaligus masyarakat bisa memberikan pengawasan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah Kapanewon ataupun Kalurahan, manakala ada hal-hal tertentu yang mungkin belum pas atau tidak pas, dan ini menjadi bagian dari evaluasi. Jadi ternyata program X itu ternyata kalau di Kalurahan di Kapanewon Semin tidak pas misalnya. Ini bagian evaluasi pemerintah bahwa program ini tidak pas untuk lokasi di situ. Mungkin di daerah Semin misalnya ini tidak ada persawahan. Kemudian ada program pengadaan hand traktor yang roda 4 yang besar. Padahal di sini tidak ada sawah. Ini kan tidak pas. Ini patut dievaluasi. Misal ada daerah mungkin tebing-tebing rawan bencana, harusnya itu yang dipentingkan talut, tapi malah di situ yang lain, begitu bisa ya Pak ya? Ya, selanjutnya itu yang terakhir ini dengan Pak Kominfo yang marak terjadi. Ini gara-gara pandemi ini kan kaitannya dengan BLT yang dari dana desa. Kowe ora ono lho, kowe wis tak usulke lho wingi. Arep kula ngoten niku lha ngandingku ki do entuk kabeh kok aku ra entuk. Aku pokoke arep ngruduk Pak Camat apa arep ning Pak Kominfo apa arep Pak Dewan iki engko arep tak takonke Mas Gatot. Monggo saiki nek kruyuk-kruyuk ora oleh karena masa pandemi. Lah golek bola aku. Lho sok yo ora oleh. Makanya ini nanti akan dijelaskan
caranya seperti apa nanti Nggih. dirungokke. Oh, mboten entuk to, Jadi Pak. nggih dados ngaten Mbak Niken. Kata informasi dari masyarakat di lapisan bawah terkait dengan BLT ini. Oh aku ra entuk, oh kae lah kecedak karo dukuhe, kecedak karo lurahe, lah kecedak karo RT-ne. Lah kae can pemilih DPR sih kae, ono do entuk. Niku problem. Jadi kita harus jelaskan kepada masyarakat kanthi pelan-pelan sebabnya nek urusan weteng niku nek nerangke ora alon-alon mungkin sudah dadi pasulayan. Niku lho ingkang baken. Terus menika tugas berat. Memang kathah keluhan dari Pak RT, Pak Dukuh pun Mas, kula niku guremuk teng masyarakat. Ora iso goleke wong danane itu juga cupet. Kaya nek sarung nika nek dhuwur dikurukupi sikile adem. Nek sikile dikurukupi sirahe adem. Dana desa habis sak menika kena 8% PMK dalam rangka BLT. Kemudian dari kementerian sudah dan hari ini dinten iki Rebu Kemis menika BTT APBD cair. Niku ya saking dene saya dan Kominfo niku isin gitu loh. Wong desa wis ngetokke, saka APBN wis metu baik melalui PKH BPNT kemudian BST-nya melalui Kemensos yang kantor pos dan sebagainya. Kok Gunung Kidul belum? Nah, baru hari ini kita mencairkan di beberapa kalurahan. Niko ini hanya dalam rangka untuk membantu meringankan di situasi pandemi seperti ini. Nah, nek tahun wingi Mbak Niken ke entuk saka Kementerian Kebudayaan. Nggih. Aku sing ngusulke. Nah, kanca-kanca seniman rumiyin ki kantuk. Pak matur nuwun ning pun telas, Pak. Nggih. Menika setengah bukti ning sak menika mboten wonten. Nah, ndadosaken priatos sanget menika 2020 kalau wingi karena Covid maka ada refocusing. Refocusing menika ada pengurangan anggaran sehingga pemerintah daerah sing kedahipun saged bangun dalan, bangun talut, ngaspal dalan mboten saged amargi artanipun kagem penanggulangan Covid, disinfektan, masker, terus napa nika alat pelindung diri APD. Dan sebagainya. Menika dadosaken priatos. Nika sambet kalian anggaran mila masyarakat kedah pirsa, Pak Lurah, Pak Penewu kedah greteh paring pangertosan kersanipun masyarakat menika mboten muncul gejolak. Gejolak sampun ngantos mengi gejolak ning kula pitados wonten ing Semin menika adem ayem tata titi tentrem. Sinajan wonten kae entuk kae ora masyarakat ingkang mboten pikantun iku menyadari, oh kae entuk sebabe kae luweh ora duwe tinimbang aku. Aku ora entuk dianggap negara sebabnya aku dianggap duwe. Menika disyukuri. Ngaten, kinten-kinten ngaten menika. Nggih. Mangke jangkepipun Mas Pri saking Kominfo mobil ugi bisa memberikan bagaimana cara pengaduan SP4N lapor ini dan juga bagaimana mekanismenya melalui website. Kalau kemudian hanya melalui manual seperti apa, nanti teknisnya ada di teman-teman Kominfo. Kinten-kinten ngaten Mas Gadot, Mbak Niken. Nggih. Nah, cetha ta saiki? Ya iki nganu Pak, dadi sisan. Nek aku grudukan ora oleh. Nah terus entukku cara mengadui kon kepiye? Lah iki. Bagaimana tata cara pengaduan saya? Balas. Nanti koyo. Sementara saat ini bahwa pandemi COVID-19 ini memang belum selesai beneran. Jadi kita masih dalam situasi belum aman ya Pak itu, belum aman makanya engko nek arep iki eneng ngene kepiye terus iki lewat sapa? Engko nek rono ke ya nek kono eneng wonge dan lain-lain. Langsung ke seperti Pak. Apa penjelasannya kita langsung sapa ke Bapak Supriyanto dari Kominfo. Selamat siang, salam sehat Pak. Selamat siang, sehat, alhamdulillah Mas Gadot, Mbak Niken. Amin. Kula menyapa riyin yang terhormat Pak Heri Nugroho, Wakil Ketua DPRD. Sejatosipun siang menika kalian Bu Ketua, namun Bu Ketua wonten acara sanes, dados kula wau menapa ngabari menawi mboten saged rawuh mriki. Pak Penewu Kapanewon Semin, Pak Kapolsek lan Pak Dan Ramil ugi Bapak-bapak Lurah se-Kapanewon Semin ingkang kawula tresnani lan kawula hormati ugi. Matur suwun sampun menapa ngresai papan panggenan mriku lan nyuwun pangapunten kalian Pak Panewu namung via telepon. Dados sakmenika karena menapa nggih pandemi, karena kita harus efisien menika cukup WA kalian telepon Pak Penewu semua langsung sudah disiapkan Pak Penewu.
ngundang Pak menapa Bapak Ya. Ibu Lurah menika Ya karena cukup- sekarang grup WA itu Wah, bahkan nggih, di tempat saya grup alhamdulillah. sambelan buat grup WA sampean, Pak sekarang. nggih. Apa nggawa keningkir sapa nggawa ngoten. Nggih, monggo Pak Pri. Nggih, alhamdulillah menika saged kalian Pak Heri ingkang kala wau sampun medhar sabdo pun lengkap sangat. Terus bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah selalu disupport oleh DPRD, dan salah satunya kegiatan menika. Kegiatan ini ada karena salah satu inisiasi dari beliau-beliau yang ada di DPRD. Kami punya kegiatan tapi sangat terbatas. Perda TIK 11 tahun 2019, 2 tahun yang lalu, menika menawi mboten wonten kegiatan seperti ini mungkin tidak akan bisa disampaikan kepada masyarakat. Terus kami sudah istilahnya kita upload, Mas Gatot ngertos di-upload mboten? Nggih, diunggah. Terus kita sudah kita siapkan filenya di website di Kominfo. Tapi saya yakin masyarakat menika kata ingkang mboten menapa nggih istilahipun melihat. Nah, dengan adanya kegiatan menika, alhamdulillah nanti masyarakat akan kita berikan informasi kalau sekarang sudah bisa download istilahnya, mengunduh, nek mau ngunggah saiki ngunduh. Oh, dadi Orang download ngunduh niku ngunduh. Download ki mengunduh. Dadi nek upload itu mengunggah, Enggak. download ngunduh. Oh, berarti nek Berarti tas nek sekolah ngunduh unggah film. niku apa Pak Heri? Upload. Nah, Nenek ngunduh mantu berarti download WD. ya download. Nah, terus di JDIH Kabupaten Gunung Kidul ini kok lengkap sangat, wonten perda, wonten perbub. Nggih. Terus nanti ketika buka website kami gunungkidulkap.go.id, nah ini kok website resmi Kabupaten Gunung Kidul, di situ nanti lengkap ajeng pados produk hukum wonten, ajeng pados profil kepala daerah wonten, profil DPRD nggih wonten, lengkap. Mangke itu terkoneksi dengan website di masing-masing OPD. Nah, terus istilahipun terkoneksi ini pripun nggih? Tersambung oleh website masing-masing OPD, Masing-masing OPD. juga website wonten Kapanewon. Oh, ngaten. Sampai dengan kita juga punya link untuk melihat websitenya semua kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Ada 18 Kapanewon, 144 kelurahan. Ya, jadi itu mungkin seumpamanya ini ada suatu aduan dari Kapanewon Semin masuk ke Kominfo, nanti dari Kominfo akan diteruskan itu, Pak. Terus itu sekilas profil yang saya sampaikan tentang garis besar menopo struktur dari website yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, terkait dengan pengaduan, ini kan ada e-lapor. Ya, terus Mbak Niken wau kan arep nggawa bolo, arep neng Kapanewon kah, Iya. apa arep neng Kominfo, Gruduk. apa gruduk neng sekretariat dewan. Wis ora zamane. Padahal sekarang masih di masa pandemi sangat berbahaya. Sekarang di masa pandemi sangat berbahaya dan wis ora zamane. Dengan teknologi yang sudah kita punyai, kita punya alamat menapa nggih istilahipun di website itu. Kalau buka website langsung sebenarnya ada e-lapor. E-lapor, Pak. ini. E-lapor atau di lapor.go.id. Lapor .go.id. dot niku sing dibayi niku. Dot Lapor titik ini namanya dot. Nah, mboten dot sing sok dingge Ora kok balikan ya. jan angel SDM-e ora dadi. lah mulakno aku ben jelas. Lapor titik to dot Go titik titik meneh id. dadi. Cilik semua, cilik sedanten nggih hurufnya nggih. Hurufnya Kecil cilik. semua Oh, hurufnya. ngoten. Nggih, Nah, nanti kalau sudah kita klik menika nanti ada beberapa formulir yang harus diisi, misalnya identitas diri. Ya. Karena kita tidak ingin yang melaporkan itu buatan jelas identitasnya. Jadi cuma huat. Nah, cuma mau nyebar Gawe-gawe. hoak, gawe-gawe, golek-golek. Oh. Nah, niku mboten Ono mboten kita. ono wong ngobong pawon jebule wong Nah. urup-urup ibaratnya ngoten niku nggih, Pak. Ya ngoten niku lah. Mangke di situ ada apa yang akan diadukan, apa yang akan disarankan Sarankan. atau informasi apa yang dibutuhkan. Nah, mangke terkait
dengan informasi yang nanti diajukan atau diadukan, itu kan akan kita pilah, misalnya terkait dengan talut kalau wau. Talut. Nah, talut itu kan kita pilah apakah ini milik PU, dinas PU, atau ini talut pertanian terkait dengan menopo dinas pertanian atau di dinas lingkungan hidup terkait. Nah, menika kalau di DPU nanti akan kita distribusikan ke DPU dan akan kita pantau. Pemantauan yang dilakukan menika ada waktunya. Jadi elapor menika juga dipantau langsung oleh Kementerian PAN dan RB, juga kantor staf presiden atau KSP. Jadi langsung ngeling ke pusat. Oh iya, jadi ini bagi yang nanti mau mengadakan pengaduan itu harus dipastikan identitas dirinya. Identitas. Jadi nanti kalau ada sesuatu ini ada yang benar-benar informasi valid ya Pak. Ngaten. Dan langsung diteruskan di dinas-dinas terkait. Iya. Nek kados kula ajeng usul bantuan niku wau teng Nah, dinas. nek bantuan niku wau mangke ke dinas sosial. Jadi bisa ke Kominfo dulu nanti. Kominfo. Karena operatornya di Kominfo. Jadi customer service-nya di Kominfo. Oh, itu jadi operatornya untuk elapor ini Pak Lurah. Pak Lurah ini ada di Kominfo. Jadi nanti akan lapornya akan diteruskan ke dinas-dinas terkait atau PD terkait. Nah, setelah menikah kan ada waktu 10 hari. 10 hari menikah, kalau tidak ditindaklanjuti nanti indikator kita akan merah. Ketahuan dari Kementerian PAN dan RB. Nanti kami juga akan istilahnya pun dinotifikasi dari kementerian untuk segera menindaklanjuti. Oh, saking pusat. Saking pusat. Berarti kula ngadu ki tekan pusat. Tekan pusat. Kan Pak Joko. Wah nggih. Kono gek kowe arek ngadokke entukmu pira tekan Jakarta bertombok kowe nek gerek mangkat. Saya ora saiki. Pun lajengaken pripun Pak? Nggih, nanti sebelum 10 hari itu setelah ditindaklanjuti nanti akan berubah menjadi hijau. Oh, kalau sudah ditindaklanjuti Nanti akan berubah hijau. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Heri kita laporkan juga bahwa kita tidak pernah mendapat notifikasi, karena begitu ada laporan langsung kita teruskan untuk ditindaklanjuti ke OPD terkait. Jadi nanti jawabannya juga akan kita teruskan kepada pemohon informasi atau pengadu, sehingga nanti kalau sudah puas tidak meneruskan pengaduan lagi, maksudnya tidak mengadu lagi atau memohon informasi lagi, berarti sudah dianggap selesai seperti itu. Jadi misalnya nanti ada penjelasan dari dinas sosial secara tertulis, nanti akan kita teruskan ke Mbak Niken. Nanti Mbak Niken kan juga maos, oh begini misalnya bantuan tadi, oh ternyata Mbak Niken itu sudah mendapat bantuan dari dinas kebudayaan misalnya, jadi sudah tidak diperkenankan mendapat bantuan dari dinas sosial, hal seperti itu misalnya. Oh, begitu. Jadi ketika Mbak Niken maos membaca dari hasil pengaduan dinas, jawaban dinas sosial, kalau sudah puas kemudian tidak menjawab lagi, merespon lagi, berarti dianggap sudah selesai sudah selesai permasalahan tersebut. Betul. Jadi untuk mungkin warga masyarakat di tingkat pedukuhan nanti kalau mau mengadakan pengaduan ini, mungkin kalau belum paham bisa minta bimbingan ke perangkat desa setempat, bisa ya Pak itu? Bisa, nih. Jadi di desa itu juga sudah ada namanya sistem informasi desa. Sistem informasi desa utawi SID. SID. Niku pripun niku? Nah, niku SID itu juga nanti ada dua fungsi. Satu fungsi untuk jurnalisme warga, yang ada 3 fungsi. Yang satu untuk data, kemudian yang satu untuk pelayanan publik. Yang jurnalisme warga itu nanti berupa website. Juga jadi semua desa itu sudah punya website. Juga kami informasikan bahwa Kominfo atas dukungan dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, istilah kerennya nek nasional itu kan bangun palaparing Indonesia. Kita sudah membangun palaparing untuk Kabupaten Gunung Kidul. Jadi seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul itu akan kita berikan jaringan internet gratis dari Kominfo. Jadi bandwidthnya kami yang bayar. Oh. Tapi anggarannya nggih sing ngetrok Pak. Nah, nggih Pak, dulu Pak. Oke, ditrok ya Pak. Jadi sampai dengan saat ini masih kurang 5 kelurahan. 5 titik. 5 titik. Dan untuk puskesmas, untuk sekolah sampai SMP, SD itu kita ambil di koordinatornya. Kemudian untuk
menopo kelurahan, Kapanewon, kemudian puskesmas itu alhamdulillah sudah tersambung. Ada dengan jaringan kabel atau fiber optik, juga dengan wireless atau wifi yang kita buat backbone-nya utawi istilahnya antena relay-nya lah. Backbone nanti tidak bingung, antena relay-nya itu ada di Seriten, ada di Ngelanggeran, jadi titik tertinggi. Tapi Jadi, masih ada mungkin di Kapanewon Semin menika wonten kalurahan yang belum. Nanti menopo insya Allah tahun menika mudah-mudahan nanti kalau tidak ada refocusing dan kami dikawal dari Pak Heri, dari bapak-bapak anggota dewan, itu nanti akan semua tersambung internet yang dari Kominfo. Bahkan ada beberapa koramil juga kita fasilitasi karena ada yang koramil yang strategis dan kita komunikasi dengan Pak Komandan Kodim untuk kemudian itu juga kita bantu. Nah, ada titik-titik yang mungkin di perbatasan yang butuh untuk segera menyampaikan informasi dan di sana internetnya harus apa istilahnya lancar untuk menyampaikan informasi. Oh iya. Ya, jadi pengaduan itu dalam Pengaduan ini bentuk apapun ya Pak, maksudnya dalam kejadian apapun di masyarakat. Mungkin ada pengaduan selain sosial, kemudian ada informasi apa upamanya contohnya eneng longsor dan lain itu bisa nggih. Win. Pengaduannya sing penting buatan pengaduan masalah pribadi misalnya. Niku sing repot. Oke, curhat Curhat nih. Ya, jadi apa yang boleh diminta oleh masyarakat itu juga tidak semuanya diberikan. Misalnya kita buka websitenya DPRD, kemudian masyarakat itu minta atau bertanya berapa hutangnya Heri Nugroho sebagai wakil ketua DPRD, itu tidak bisa, tidak dijawab karena ini masalah-masalah pribadi. Jadi masalah-masalah yang umum, kebutuhan masyarakat boleh diakses di situ. Jadi ada yang dilindungi udara tidak boleh ada, disampaikan. ya, jadi, Privasi. Ya, pada intinya gini, kami di DPRD itu menyambut baik apa yang diambil oleh langkah oleh Kominfo ini, apalagi tadi disebut 144 kelurahan, kemudian beberapa koramil juga akan dipasang internet gratis. Ini sangat mendukung kita, terutama pada hari di pandemi ini kan belajar tatap muka ini kan belum dilaksanakan. Ya. Jadi informasinya harus ditangkap oleh masyarakat luas, apalagi anak-anak didik kita. Ini menjadi satu kesedihan sendiri. Mungkin Pak Lurah juga sedih melihat putra-putra sekolah kok gurdo turu tangine beduk, Kula ya ora tau do sedih. mangkat sekolah dan Tangga kula ngantipun brengosen bocah ini Pak. dan kita itu sedih karena dengan situasi yang seperti ini nanti di tahun emas 2045 akan seperti apa generasi muda kita 24 tahun lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau rumiyin kula menika SD, menika masuk sekolah langsung ditakoni mencongak esok niku langsung bisa. 8 ping 8 piro? 9 ping 9 piro? 5 ping 5 piro? Itu biasa. Tetapi hari ini karena situasi pandemi bahkan tidak ada tatap muka, belajarnya menggunakan HP yang dulu biasanya itu arep ujian HP dikumpulkan, nilai ora entuk, takon kancane ora entuk. Sekarang malah dibuka seluas-luasnya untuk menyontek. Jadi bijinya mesti udah apik-apik walaupun mohon dikerjakan dengan jujur. Ya, wong orang ono sing ngerti dan itu fakta. Maka nilainya bagus-bagus. Kadang sing malah sing sekolah niku mboke kok Pak wong Betul. tua. Nah, apalagi yang TK. Yang TK itu besok yang naik kelas yang mendapatkan nama ijazahnya bukan anaknya itu tapi bundanya. Itu terjadi, Pak. Sing garape mboke. Dan kita sedih lagi dengan situasi pandemi ini, karakter anak-anak kita itu akan seperti apa ke depan. Karena ketika situasinya itu tatap muka, anak-anak TKSD itu kan, oh mboten pareng itu nakal, oh mboten pareng jiwit kancane, oh mboten pareng nakalan. Sekarang tidak ada ajaran-ajaran seperti itu, sehingga pondasi yang salah ini kelak akan menjadi generasi muda yang salah. Milo kami mengingatkan tidak henti-hentinya kepada orang tua, kepada Pak Lurah yang dekat dengan apalagi Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas yang selalu mendampingi wilayah kelurahan. Mungkin akan ketemu dengan situasi pemuda dengan gaya yang berbeda sekarang, sopan santun tidak ada lagi dan sebagainya. Nah, semoga nanti Kominfo itu nanti memberikan ajaran-ajaran moral, kemudian akses itu bisa diambil oleh masyarakat bahwa oh dulu lihat di Kominfo
bagaimana sopan santun, bagaimana tata cara bertata krama yang baik, itu nanti saya harap Kominfo ada di situ, karena sekali lagi di situasi pandemi, maka melalui media sosial, melalui daring ini segala sesuatunya akan bisa ke masyarakat. Apalagi terakhir kemarin siang, kalau nggak salah kemarin ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei bahwa mulai sejak ditetapkan di bulan Ramadan tidak boleh mengadakan buka puasa bersama, tidak boleh open house, tidak boleh mengadakan sawalan. Oleh karena itu tadi malam saya komunikasi dengan Pak Bupati, maka semua agenda Bupati, Wakil Bupati termasuk agenda pemerintah ditunda, dibatalkan semua. Mongko aku kejane arep open house undang kanca-kanca campur sari. Lah gandeng ono aturan iki ya dadi ora sida. Ngoten lho. Sagete ming daring, Pak. Mung daring. Daring. Jadi gandeng daring, engko donge bingkisan ki arep tak keke utuh. Ning engko bingkisane gur tak tuh. Nah, iki lho bingkisanmu, ya gandeng daring ya kowe ben nyawang bae. Waduh, iki Pak. Presiden tuh orang. Honore nggih daring mboten, Pak. Nggih, honore daring. Termasuk jagung menika lak kalau pun sebataken. Jagung mung kirim lewat grup. Kok jagungnya ya gur difoto duite wae iki jagonganku. Namung ngaten menika, Pak. Dadi generasi pekok nggih. Nah, kula remen sangat dengan Kominfo yang ingkang siang menika melalui media menapa live streaming dalam rangka tidak hanya sebatas sosialis TIK tapi juga bicara tentang pandemi hari ini. Iya. Bahwa kita tidak bisa lengah. Kula menika rumiyin dengan corona menika mboten gagas, Pak. Corona opok, ngoten, karena tidak kelihatan. Dan sekarang India, bagaimana India yang tadinya sudah merasa bebas lepas dengan acara-acara ritualnya, sekarang luar biasa. Dan kita tidak boleh lengah setelah melihat itu. Menika ingkang kula kedah matur. Lajeng ada banyak tugas sehingga mengikis hampir semua dana yang ada di desa dengan membuka posko PPKM mikro, ada di RW, di RT, di kelurahan. Ini juga mengambil dana dari dana desa. Ada beberapa RT yang kula sowan tugasnya apa niku ya belum paham, Pak. Tugasnya apa? Kula ya memahami. Lagi jenenge posko sing dimake iki barang ora ketok. Nek posko pos kamling cetha wah kayak glibet maling. Oh benar maling. Ini kalau posko seperti ini sing ora dimatke opo, sehingga mungkin yang diamati adalah warga di RT itu sapa sing tindakan luar kota, sapa kondur luar kota, kemudian sapa sing krasa watuk dan sebagainya, sehingga terdeteksi sejak awal. Sehingga ketika nanti kemudian di swab atau di rapid ternyata positif, segera mengambil langkah. Kejadian Giri Harjo, Kolomben, kemudian di Getas, itu kan juga kita lengah sedikit. Milo terjadi seperti itu. Milo kemudian pemerintah pusat melalui surat edaran Pak Mendagri kuat sekali karena dikhawatirkan nanti ada klaster baru setelah mungkin Lebaran dan sebagainya, sehingga buka puasa tidak dibolehkan, sawalan tidak open house, termasuk Pak Bupati pun dan Pak Wakil kemarin saya matur akhirnya tidak jadi mengadakan open house. Mungkin Pak Penewu juga tidak jadi, Pak Kapolsek, Pak Danramil juga tidak jadi, Pak Lurah pun juga tidak jadi, karena ada beberapa lurah di tempat kami ini sebenarnya mau open house karena di bulan Oktober kan mau ada pilkades, dan ini ya sisa open house. Ini ora sido. Padahal kesempatan niku kula. Iki suwe-suwe sesuk awake dhewe kreditan awake dhewe dipoto niki ora kula ngono kok. Lah iki guru geger kita. Nggih priatos, nggih priatos. Terus monggo kita mengajak, kita bantu dan kita taati apa yang menjadi dawuh dari pemerintah dalam hal ini pandemi Covid. Kita harus berhentikan mata rantai ini. Sampun ngantos mangke di wilayah Gunung Kidul, wilayah Semen menika muncul klaster Covid. Mulai media sosial menika muncul lagi varian enggal Covid B117. Niku wonten saking Inggris. Duh, jangan nganti kok sirup. Kono udah bingung, Pak, dengan seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya kepada pemerintah. Lajeng vaksin. Kita tetap menghimbau kepada masyarakat siapapun yang belum vaksin segera vaksin, karena nanti akan ada dampak bagi masyarakat yang tidak vaksin. Mungkin informasinya kita terima, kalau tidak vaksin maka nanti hak-hak yang harusnya diterima menjadi terputus. Misalnya Mas Gatot ini menerima bantuan PKH,
Namun karena tidak ikut vaksin, tidak mendapatkan sertifikat, maka PKH nantinya terputus, gitu loh. Ini beberapa hal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan insya Allah vaksin ini halal. Dari MUI dan dari semua elemen, dari semua agama mengatakan bahwa ini halal. Sehingga demi kepentingan nyawa kita, demi kepentingan orang lain, maka monggo kita vaksin. Wes vaksin durung Mas Gatot? Dereng itu nanti justru dengan ini saya nanti akan membuka lapor ini bahwa kami akan menyampaikan Kominfo biar diteruskan ke, kalau dalam ini Dinas Kesehatan itu bahwa teman-teman seniman itu kan sering berinteraksi. Itu mohon untuk segera diprogramkan untuk Covid teman-teman seniman. Belum vaksin berarti? Belum. Oh iya tak rodo sakrene. Pak Dewan Kominfo ini nganu sik Mas ben ora tegang diselingi sak lagu. Karena aku tegang ya masalah kok nganu iki mau Covid karo masalah. Maaf orang hamil ini kayaknya belum bisa mendapat vaksin, nunggu lahiran dulu. Karena Mbak Ini kan posisi sekarang hamil 4 bulan. Oh, ya, mergo ora tahu tanggapan terus malah proses. Efek lockdown dan efek Mas Al. Iya. Pak Supri, jadi mungkin ini nanti tidak perlu saya membuka laporan, malah saya sudah lapor di sini, Pak. Mohon untuk dibantu ya Pak. Nanti saya sampaikan ke dinas ya. Selingi sak lagu Purbalara Tamposari. Mbak Niken, banyak yang request masuk. Napa lagune? Itu Pak Heri pun suwun derek ngregengke raketang monggo bawa napa nyanyi napa. Setelah itu nanti kita akan buka interaksi dengan bapak-bapak, ada Pak Penewu, ada Pak mumpung ditenggani Pak Penewu, Pak Lurah kan langsung ke masyarakat. Iya, nanti bisa kita sesi wawancara dengan narasumber kita. Oke, untuk penjelasan tentang sosialisasi ini. Nun saya lho Pak Heri. Terus menika request warga jenengan sing dereng nampi vaksin menika monggo pun aturaken napa wonten Pak. Nggih, kula tak nderek menika ya Mas. Lagunipun menapa Pak Amin Sewu? Kalian jumeneng mboten napa-napa. Kula ngadeg kali lungguh mung padha ya Mbak. Wong sementen iki lho katake mboten kathah. Lem napa slendro Pak? Oh slendro. Slendro Mas, slendro. Sesideman kuwi dalam bahasane delikan. Wiwit maneh pun keploki Pak ya. Anderek sang pekek. Derek Pak Dewan Pak. Sanes pekek. Pekek MC. Priya bagus kang olah budaya. Karan yo dalang. Ora mokal yen Pak Heri suarane apik mergo dhek yo dalan. Ayo. Terus ke Pak, monggo Pak. Sowan menyang kutha gedhe. Monggo Pak. Bandara terus kayungyon selendang kuning kang saking Pak Pri, ajeng neruske napa pripun? Kula mboten iso. Kula urusane oleh website mawon ya. Swara kurang pramono ning wasis ngumro. Manten suarane acek bae. Monggo Pak, terus Pak. Angumro marang bandara. Aja ngrasani. Boten Pak. Boten niku wonten. Boten kula ki nganu, gek kapan nggih kula ki limbukan melih kali Pak Heri. Ya, jan kangen nek alon-alon kula nyuwun keplokipun ngono kae anggeris aku. Dia Sulistyo pinter ngincangake alis. Ngeten berarti Pak. Heeh, ngincangake alis iki sing dunggahke alise. Dadi rambut sing ning nggon mripat ki jenenge alis. Kuwi dikincangke alise. Jadi ngunggah alis. Berarti kuwi mau padha karo ngerti ora? Download alis.
terus tresno sesidemah. Tepuk tangan kanggo Pak Dewan. Monggo dilajengke. Kesengsem tenan Nggih. aku. Monggo. Pun lajengaken Mbak penyanyi napa? Monggo Mbak Niken prayogi. Kula sampun Oh, Mbak Niken, Mbak Niken. suranipun Request Mbak Niken. Enjih. Antos-antos ngenipun ngeden mangke pengaripun kalian ingkang bobot. Nggih, monggo. Sesideman ya Mas, rakitan sak lembar. Iku kok ya do selo. Sing nyaron nganti karo ler-leran. Gitu. Iki ketok. Angger nek sing semangat iki mesti iki mau sahure lawuh iwak. Heeh. Nek iki karo ngantuk-antuk iki mesti jangan lengetan.
pacitane iki plendro goreng. Ya digangke ya Mas. Ya. Urip pono Muni jarene nek sing nabuh seru mau sahure apa? Sing nabuh seru genah iwak pite. Heeh, sing lemes jangan lengetan. Iso sing nabuh seru ku mergo ngukut nek mau jangan nget-ngetan gek emosine diluapke karo nutuki kendang ku ya iso. Saka selikuran kae, mane jangan lombok isik mempek-mempek wae. Nganti saiki iki sik dilenget terus dadi dadi sambel petis. Mulane bojone sing nyaron iki ra iso ngerubah antarane saka jangan lombok dadi oseng karo sambel goreng mergo dilenget. Nggih, pemirsa, kita kembali lagi siang hari ini tentunya kembali ke tema kita tentang pengelolaan pengaduan informasi publik dan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan ini di sini seperti saya sudah janjikan, mumpung ada narasumber yang luar biasa, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak yang hadir, karena di sini yang hadir terbatas sekali sesuai dengan aturan yang berlaku separuh dari kapasitas gedung ini. Jadi yang sesuai dengan protokol kesehatan masuk sudah tes suhu tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker. Ajeng monggo Mas. Monggo mbok pilih wonten dari Pak Lurah Pak ataupun Penewu, nanti bisa tanya jawab, bisa Bu Sekcam mugi rawuh Bu Sekcam itu sekarang Ibu Penewanom. Oh Penewanom. Namanya Bu Penewanom. Kudu ngerti nek Pak nek kesos itu jabatan sosial, kudu ngerti. Nek Pak Camat Pak Penewu. Nek Bu Pak Sekcam apa Bu Sekcam? Penewanom. Iya. Apa kami tuwa ngono ki? Kami tuwa ki Mbah Kesra. Oh, nek kowe kami apa? Kami tetep Pak. Mungkin monggo Pak. Ada Pak? Atau sudah sangat jelas mungkin? Nggih, mbok bilih ugi wonten, mbok bilih wonten pangandikan saking Pak Kapolsek menapa Pak dan tentang program ini yang nanti belum jelas seperti apa. Yang jelas tadi sudah disebutkan secara rinci bahwa Anda bisa mengadukan namun dengan data yang komplit, identitas komplit, nanti bisa diadukan ke Kominfo, nanti Kominfo akan meneruskan ke OPD atau dinas-dinas terkait. Dalam hal ini nanti Kominfo akan disaring kemudian akan segera ditindaklanjuti. Begitu ya Pak, kira-kira mungkin seperti itu. Dan mungkin ada tambahan lagi Pak. Ini kayaknya sudah jelas karena tadi untuk linknya pun juga sudah disampaikan. Ada tambahan lagi mungkin monggo Pak Heri. Saya sedikit menambahkan dan juga mengulang kembali bahwa ini termasuk era baru bagi masyarakat yang kita harus siap bahwa era sekarang adalah era digital atau era IT. Jadi yang namanya era IT, era digital, segala sesuatunya harus melalui media sehingga apa yang disampaikan, apa yang pengen dicari itu bisa lebih cepat aksesnya. Terus kalau rumiyin dadak tindak datang dinas, dadak tindak datang Kapanewon, dadak sowan siapa-siapa. Sekarang kan tidak, mungkin melalui HP, kemudian kita googling di situ, kita buka websitenya. Oh misalnya kita ada perkumpulan pemuda punya keinginan untuk kepengen ternak lele misalnya. Pemerintah ada di Dinas Perikanan, itu ada lele yang menggunakan ember yang besar, kemudian bagaimana menggunakan saluran got atau apa itu kemudian kita bendung, itu pemerintah ada di situ bagaimana caranya, dan bikin kelompok, kemudian nanti register pengajuan kepada OPD terkait, misalnya seperti itu. Terus bagaimana nanti kelompok-kelompok kesenian misalnya untuk bisa mendapatkan bantuan atau bisa agar bisa pentas daring. Nah kelompok-kelompok itu harus bikin sanggar, kemudian mengajukan SOTK kepada Kundo Kabudayan. Nanti setelah mendapatkan itu
Nanti kalau ada kegiatan dari provinsi atau kabupaten, nanti bisa diberikan kepada kelompok itu. Misalnya kelompok ini. Nah, kelompok penjenengan ini, misalnya kelompok Mas Gatot atau Mbak Niken, itu saya yakin pasti sudah punya SOTK, sehingga kelompok ini didaulat oleh Kominfo untuk ikut memberikan hiburan dalam rangka sosialisasi perda hari ini. Ini salah satu saja. Jadi kenapa kemudian ini penting dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Namun kemudian kita juga harus menjadi pejabat publik, kemudian tidak anti kritik, karena nanti setelah kita buka ini seluas-luasnya, pasti kemudian masyarakat itu ada yang masyarakat kritis dalam rangka demi kebaikan ke depan, tapi ada yang kritis mungkin ingin menjatuhkan. Ini juga harus kita Biasanya pro hati-hati. kontra itu. Ya, kita ada karena mau pileg misalnya, mau pilihan DPRD, sudah kirim ke website atau kirim ini. Bapak Heru Nugroho adalah begini-begini menjelekan, itu kan suatu saat akan terjadi. Maka nanti saya yakin OPD itu bisa memilah dan memilih mana yang ini aspirasi, mana yang ini aduan, mana ini kepentingan pribadi dan ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Saya yakin nanti dinas seperti itu, tidak serta-merta ada aduan dari Bulurejo, nanti kemudian Kominfo menginformasikan ke Bulurejo. Padahal di sana sudah tidak ada masalah lagi, itu hanya oknum tertentu yang ingin membuat resah di masyarakat itu. Ini kemungkinan juga akan terjadi. Dan karena, oknum seperti itu nanti kalau berbuat seperti itu justru bisa ditindak secara hukum ya Pak? karena kan kita sudah tahu di beberapa peraturan kita yang memberikan informasi yang itu palsu, yang itu tidak benar, yang hoax, itu kan pasti ada tuntutannya. Nanti Pak Kapolsek jauh lebih paham terkait dengan itu. Kira-kira gitu. Ada undang-undang ITE. Nah, ada undang-undang ITE. Yang melindungi untuk kebebasan, dan juga misalnya ada ada yang menyebar fitnah, ada menyebar hoax, itu nanti akan dikenakan dijerat di undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu malah terbit terlebih dahulu. Sebelum perda kita muncul. Jadi ketika nanti seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, ada pihak-pihak yang kepingin menyampaikan aduan, tetapi aduannya hanya golek-golek lah, perlu kita spesifikasikan. Itu nanti ketika itu nanti menyangkut fitnah, kemudian hoax yang kemudian menyebabkan resah di masyarakat, itu mungkin bisa pencemaran nama baik juga. Pencemaran nama baik itu nanti bapak-bapak penegak hukum yang nanti akan bertindak. Iya. Dan itu dasarnya dengan undang-undang ITE, dan tidak main-main. Banyak sekarang contoh yang sudah kena undang-undang ITE, bahkan hanya menyebarkan saja. Menyebarkan. Misalnya bukan pembuat, misalnya saya bukan pembuat tapi saya di WA, kemudian saya share. Saya juga termasuk menjadi bagian dari penyebar berita hoax ataupun fitnah tadi, sehingga kami juga kena undang-undang ITE. Gitu. Jadi sekarang harus saring dulu sebelum sharing. Jadi saring sebelum sharing. Pastikan informasi tersebut benar apa tidak dan layak untuk di-share atau tidak, begitu ya Pak ya? Iya, pemirsa Daksinarga TV yang sangat terhormat dan berbahagia, tentunya dengan dibuka seluas-luasnya pengaduan panjenengan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam ini melalui Kominfo, itu silahkan digunakan seefektif mungkin tentunya untuk kegiatan yang positif. Jadi nek kira-kira kuwi gur arep gawe-gawe, gur arep fitnah atau mungkin hoak dan lain-lain, ya jangan, karena nanti justru akan bersinggungan dengan hukum sendiri bagi orang atau yang memberikan informasi yang bohong itu ya Pak ya. Dan juga tambahan Mas Gatot, jadi di samping kita menggunakan fasilitas internet, misalnya ada masyarakat yang belum punya HP smartphone, masih HP-nya masih HP jadul yang belum bisa ada aplikasi Android-nya. Itu kita juga punya line untuk SMS di 1708. SMS itu 1708. Juga tetap harus menyampaikan identitas diri dulu. Lalu setelah itu menyampaikan pengaduan yang akan diajukan. Jadi misalnya masyarakat yang belum punya HP smartphone, itu di leng-leng gampang, di tanggal 17 Agustus 1708. 1708, jadi paduannya dengan nama komplit kemudian dikirim ke 1708 itu. Kemudian pagi ini tadi saya juga paraf untuk
kita mengajukan, Pak Heri juga laporan beliau, kita mengajukan untuk WA. Jadi kita ingin juga masyarakat dimudahkan, tidak hanya kalau yang harus buka website itu kan agak riwil, Ya. butuh tahu alamat websitenya. Nah, kalau WA itu kan akan lebih mudah. Jadi kami tadi mungkin simbok kula ya angel banget website niku mboten dong kadang-kadang. Niku kita tadi sudah mengajukan ke Pak Bupati untuk ditandatangani terkait dengan line WA yang khusus untuk pengaduan. Tapi ini baru proses, baru naik untuk mendapatkan koreksi dan paraf di bagian hukum dan lain-lain. Tapi tadi saya sudah paraf untuk nanti insya Allah kalau disetujui ditandatangani beliau menjadi sebuah perbub, nanti kita di 0898 9293 008. Nomornya tidak cantik, tapi memang ini untuk fasilitas masyarakat yang bisa langsung dengan WA. Dan nanti 0838 0898 Nyatet kono kayak wadul kono. 9293 008. 0898 9293 008. Wadul kono sesuk. Ini kelihatannya lebih praktis dan lebih mudah ya, karena memang sekarang kan kebanyakan WA-nan. WA-nan. WA-mu piro? WA. Arak mancing lho iki. Ditonton pemirsa Daksanaga TV to. Lajeng, Pak Heri WA-nipun pripun? Nggih, kalau mungkin sedikit juga menambahkan. Jadi Kominfo kalau nggak salah ada membuat di masyarakat itu kelompok informasi masyarakat itu KIM. Jadi mungkin tidak punya HP karena memang masyarakat kita itu ada yang masyarakat miskin. Jadi masyarakat miskin itu bukan hanya masalah miskin harta, tapi juga miskin informasi, Mas. Iya, betul. Jadi orang kurung kabar opo-opo, orang tahu ngerti opo-opo itu kan sama juga miskin informasi. Nah, ketika dia tidak mempunyai alat seperti HP, SMS dan bahasa, mungkin di Kaluran itu ada kelompok informasi masyarakat. Nah, mereka bisa melalui kelompok informasi masyarakat itu mengadu, kemudian dari KIM itu nanti mengkomunikasikan melalui Kominfo. Karena gini, ada misalnya dalam satu desa ada seorang kakak keluarga namanya misalnya Mbah Jarno misalnya ya. Mbah Jarno itu KTP-nya belum KTP elektronik, rumahnya jauh jari layak, belum berlantai, masih dindingnya masih gedek dan sebagainya. Idealnya Mbah Jarno itu mendapatkan bantuan rutilahu, rumah tidak layak huni. Tetapi setelah kita cek dinas sosial ternyata dengan KTP yang belum elektronik itu, maka Mbah Jarno itu kan belum masuk di TKS, sehingga belum bisa untuk mendapatkan bantuan rutilahu. Nah, Dukcapil sekarang sudah membuka keran, dia akan mengadakan pelayanan cepat, sehingga kalau kemudian ada informasi dari Pak Lurah atau Pak Dukuh kepada Dukcapil bahwa masyarakat namanya Mbah Jarno belum KTP elektronik, maka dengan cepat nanti Dukcapil akan segera menyelesaikan itu. Sehingga KTP-nya langsung KTP elektronik, masuk di TKS, sehingga nanti mendapatkan program-program dari pemerintah sesuai dengan hak-hak mereka. Oh, Berarti benar-benar direngkuh. Jadi pemerintah ini saat ini bukan program juga memudahkan kepada warga masyarakat. Tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini menggunakan program seperti ini akan lebih efektif ya Pak. Dan lebih aman tentunya karena nanti akan selalu tidak menimbulkan kerumunan kalau seperti ini. Dan juga kami sampaikan bahwa di samping kita itu mendapatkan pengawasan langsung dari Kementerian PAN dan RB juga KSP, kita juga rekap setiap aduan itu 1 bulan sekali, kita rekap, kita laporkan kepada Bapak Bupati, Pak Sekda dan juga Pak Wakil Bupati untuk kemudian itu menjadi istilahnya pun telaahan staf kami sebagai bahan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Misalnya ada dinas yang tidak segera menindaklanjuti, pasti nanti akan ditimbali oleh Bapak Bupati untuk bagaimana ini bisa terjadi kemacetan atau lambat dalam penanganan pengaduan seperti itu. Jadi secara berjenjang kita coba untuk melakukan istilahipun monefnya, sehingga biar tidak hanya istilahipun gur ngoyo woro, tapi memang benar-benar realita. Di lapangan dan nyata adalah kerja nyata. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin meskipun dalam masa pandemi
kami mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pan RB Pak Heri terkait dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan penghargaan untuk pelayanan pengaduan dengan inovasi dianggap yang terbaik. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan. Jadi dapat sertifikat langsung dari Menteri Pan dan RB. Tepuk tangan. Tepuk tangan lo nyun keplokipun. Sesuai keplok yo online lho ki salon. Kemudian tadi Pak Heri juga menyampaikan kita juga punya anggota kelompok informasi masyarakat. Zaman dulu itu kelompok pencapir. Tapi berubah dengan adanya perubahan dari dulu kan ada Departemen Penerangan, ada Menteri Penerangan, tapi setelah lebur kemudian masuk ke Kominfo, kelompok pencapir ini juga berubah menjadi kelompok informasi masyarakat yang seperti digendaki Pak Heri tadi. Dan itu jadi juga kepanjangan tangan dari Kominfo untuk menyampaikan atau diseminasi informasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita di tahun 2019 kemarin membuat ya semacam pilot lah, semacam contoh. Jadi ada Kapanewon yang kita fasilitasi untuk di situ ada desk pengaduan. Ada 3 Kapanewon, yang satu di ujung sana di Kapanewon Purwosari, kemudian di ujung timur Kapanewon Girisubo, dan di agak tengah di Kapanewon Tanjung Sari. Kenapa kita pilih 3 kecamatan itu? Karena kita itu kan selalu dipantau oleh Komisi Informasi Daerah KID. Nah, kebetulan 3 Kapanewon ini kemarin pada saat monef oleh KID itu menanggapinya paling cepat 3 meniko. Jadi ada beberapa responnya paling cepat. Jadi kita berikan apresiasi untuk kita berikan desk atau tempat untuk pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang misalnya tidak punya HP Android, tidak bisa SMS, mereka bisa tindak ke Kapanewon untuk nanti menyampaikan pengaduannya. Tentunya dengan harus mengisi formulir, menunjukkan identitas, dan ada prosedur-prosedur yang harus dilalui sehingga pengaduannya itu benar-benar pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik dan pembangunan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Mas Jarwo, Mbak Nika. Ya, terima kasih. Ini sudah jelas sekali pemirsa Daksaka TV apa yang disampaikan oleh Pak Supri dari Kominfo, Pak Heri Nugroho dari DPRD Gunung Kidul ini sangat jelas bahwa pemerintah dan akan memudahkan masyarakat semua untuk mengakses informasi kemudian bisa menyampaikan informasi. Tentunya seperti itu. Iya, jadi dipermudah, murah digawe sulit karena tentunya apa di masa pandemi seperti saat ini bagaimana kita tetap bisa berkegiatan secara sehat dan aman. Diam tidak atau bukan sebuah solusi, tapi bagaimana kita berkegiatan beraktivitas secara aman untuk beraktivitas di masa pandemi. Mungkin begitu ya Pak Heri. Pak Supri, terima kasih, matur nuwun semuanya Bapak Ibu yang sudah menyaksikan channel di Daksinarga TV ini. Semoga informasi siang ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Penewu Semin, kemudian Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, kemudian Bapak-bapak lurah sekelurahan Semin Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Iya Mas Gatot, tentunya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kita sampaikan pada siang hari. Semoga bermanfaat ya Mbak Niken ya. Wis karo lir-lir lho. Iya, kita akan ketemu di season-season selanjutnya. Amin, dan kita akhiri dengan satu ya. tembang penutup disiapkan dari teman-teman. Tetap matuhi protokol kesehatan. Ya. Kula Niken Sarinten. Kula Mas Gatot Sujarno. Banyak salam minta maaf bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.